Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri SPD MMPD, pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Pada pemerintah Kabupaten 50 Kota, terdapat 62 sekolah SMP yang terdiri dari 47 sekolah negeri dan 15 swasta. Untuk pemerataan pendidikan, SMP negeri dibangun pemerintah tersebar di berbagai tempat pada 13 kecamatan dalam wilayah Kabupaten 50 Kota yang topografisnya perbukitan dan pegunungan. Pada bulan Maret 2025 ada tambahan pengawas baru 5 orang. Dan bulan April 2025 pensiun pula 1 orang. Maka awal tahun pelajaran 2025-2026 ini jumlah pengawas untuk SMP ada 6 orang. Maka rasio kebutuhan pengawas di Kabupaten 50 Kota untuk jenjang SMP sudah terpenuhi. Sebagai pengawas, semenjak 2017 telah dapat mengunjungi seluruh SMP yang ada dalam wilayah Kabupaten 50 Kota. Sekolah binaan dikunjungi dengan menggunakan kendaraan dinas roda 2 yang diperuntukkan bagi pengawas SMP, yaitu Honda Revo keluaran tahun 2015. Kadangkala juga menggunakan kendaraan pribadi Honda Vario keluaran tahun 2007, mobil Kejang Super keluaran tahun 1990, dan 2 tahun terakhir dikunjungi dengan mobil Avanza tahun 2008. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi praktik baik dengan Bapak dan Ibu pemirsa semua dengan judul Superman berbasis cinta di Sekolah Binaan SMP Kabupaten 50 Kota. Selama ini saya laksanakan tugas kepengawasan dengan rasa tanggung jawab, ikhlas, empati, bersahaja, tidak mengenal lelah. Kadangkala pergi sebelum subuh dan pulangnya sampai larut malam bagi sekolah yang letaknya jauh. Supervisi manajerial yang dilakukan sebagai tugas pengawas saya beri istilah Superman berbasis cinta pada sekolah binaan. Pada tahun pelajaran 2024-2025 yang lalu, jumlah pengawas tingkat SMP ada 2 orang. Saya mendapat 32 sekolah binaan dengan pembagian tugas secara berkeadilan dan bergiliran. Ada sekolah yang rombelnya kecil dan ada yang besar. Ada sekolah yang letaknya jauh, ada yang dekat. Ada sekolah yang medan jalannya sulit, ada yang mudah dijangkau. Pada semester 1 tahun pelajaran 2025-2026 ini, saya memiliki 11 sekolah binaan. Sekolah binaan tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan keunikan, kekurangan dan permasalahan sebagai dinamika lembaga pendidikan. Kelebihan dan keunikan saya pandang sebagai keunggulan dan kekuatan. Kekurangan dan permasalahan saya pandang sebagai tantangan yang perlu jadi perhatian dan dicarikan solusi mengatasinya. Mengunjungi sekolah binaan yang jauh dengan cara berangkat sebelum subuh dan sampai di rumah kembali biasanya malam hari. Dalam perjalanan, saya mengalami berbagai kendala seperti ada ruas jalan yang rusak, berlobang dan berlumpur, bocornya ban sepeda motor dan mobil, terjatuh dengan sepeda motor beberapa kali dengan mengalami luka, lecet, dan terseleo atau terkilir. Pada musim hujan, di jalan sering diguyur hujan lebat dalam waktu yang lama, sehingga terpaksa pakai baju mantel dan tas dimasukkan ke dalam kantong plastik. Adanya jalan yang terputus dan terhalang akibat longsor sehingga tidak jadi sampai ke sekolah binaan.
Sekolah yang jauh ada ruas jalannya yang menelusuri hutan belantara dan tidak ada perumahan. Ada kondisi jalannya yang menyeramkan, sunyi dan mengerikan serta menakutkan, yang menuntut keberanian dan menguji adrenalin kita. Di jalan juga pernah ditemukan bekas jejak si belang atau harimau. Dalam melaksanakan tugas kepengawasan pada sekolah binaan, sampai saat ini yang menjadi tantangan antara lain, pertama, letak sekolah yang jauh. Kedua, persiapan sebelum mengunjungi sekolah yang jauh. Ketiga, keadaan di perjalanan. Keempat, masalah di sekolah binaan. Kelima, sekolah binaan kekurangan dana operasional. Untuk mengunjungi sekolah yang jauh membutuhkan waktu tempuh yang lama karena ada medan jalannya yang sulit dilalui, ada ruas jalannya yang rusak, ada tanjakan atau pendakian yang tinggi, ada penurunan yang terjal, ada jalannya yang licin, ada jalan yang berlubang, dan berlumpur di musim hujan. Mengunjungi sekolah yang jauh membutuhkan persiapan khusus seperti persiapan armada kenderaan yang akan digunakan, persiapan mantel hujan dan kantong plastik besar, kondisi fisik dan kesehatan yang prima, persiapan rencana kegiatan kepengawasan yang akan dilakukan. SMP di Kecamatan Kapur 9, panjang jalannya 90 sampai 120 km. Waktu tempuhnya 3 sampai 5 jam. SMP di Kecamatan Pangkalan Kota Baru, panjang jalannya 60 sampai 80 km. Waktu tempuhnya 2 sampai 3 jam. SMP di Kecamatan Bukit Barisan dan Gunung Omeh, panjang jalannya 40 sampai 60 km. Waktu tempuhnya 2 sampai 3 jam. Tantangan kelima, sekolah binaan kekurangan dana operasional. Sekolah kecil dan sekolah yang banyak tenaga honorer kesulitan mengelola keuangan karena dana BOS tidak mencukupi. Kekurangan dana operasional besar dampaknya terhadap pelaksanaan program kegiatan pengelolaan sekolah yang akhirnya bermuara pada kurangnya mutu dan kualitas sekolah. Pada sekolah yang kekurangan dana, sering terjadi bermacam masalah yang menjadi tantangan dalam supervisi manajerial. Di antaranya, kurangnya motivasi dan kreativitas kepala sekolah dalam mengelola berbagai program. Tidak ada dana untuk pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Tidak ada tenaga untuk mengerjakan pengolahan data dan administrasi sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Aprinawati, Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 4 Kecamatan Pangkalan Kota Baru, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Samsul Bahri selaku pengawas manajerial. Beliau telah menjadi sosok pendamping dan pembimbing yang luar biasa dalam perjalanan kami memimpin dan mengelola sekolah. Dengan bimbingan, arahan, serta teladan beliau, kami semakin memahami bagaimana menjalankan manajemen sekolah secara efektif, membangun budaya kerja yang positif, dan meningkatkan mutu layanan pendidikan. Beliau tidak hanya hadir sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra, motivator, dan inspirator dalam setiap langkah perubahan di sekolah kami. Kami bangga memiliki pengawas yang berdedikasi tinggi, selalu hadir dengan hati dan bekerja dengan semangat pengabdian. Semoga dedikasi dan keteladanan beliau menjadi inspirasi bagi kita semua dalam memajukan dunia pendidikan. Terima kasih Bapak Samsul Bahri atas bimbingan dan pengabdian yang tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.